Saya hanya mau bertanya begini, seandainya orang yang punya hadas besar kemudian mandi, apakah boleh setelah mandi itu tidak wudhu langsung melaksanakan sholat? Kata orang Jawa, wis adus kebo malah adus cempek, kan ibaratnya begitu. Adus kebo adus cempek. Ya gitu. Terus tadi yang mengenai batalnya wudhu juga diterangkan ada 4, termasuk yang tidur ya. Dalam hal tidurnya ini kan tadi yang tidak merubah bentuknya atau situasi posisi duduknya. Seandainya tidurnya itu senderan itu, itu membatalkan wudhu atau tidak? Mungkin itu aja. Barangkali kita masih belum paham. Ya soalnya kalau sholat Jumat itu banyak yang mangap-mangap, ngantuk, nongkrong begitu kan. Ada yang disaka begitu, itu kan harus tahu kita ya. Jadi nanti dijelaskan oleh Ustaz membatalkan sholat atau tidak, membatalkan wudhu atau tidak ya. Demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama untuk mandi tadi ya, seandainya setelah mandi ini kita tidak melakukan perkara yang membatalkan wudhu, itu tidak wudhu, tidak apa-apa. Karena kan syaratnya mandi juga ketika mandi itu kan tadi mandi cempe, mandi kebo. Tapi kalau ketika kita sudah mandi terus kencing ya tetap Tapi kalau seandainya setelah mandi kita nggak membatalkan wudhu, tidak melakukan perkara yang membatalkan wudhu, tidak perlu wudhu. Makanya ketika ada mandi juga, yang pertama juga sunnahnya kan wudhu. Jadi kalau sudah mandi ya udah otomatis wudhu kan. Asal kita tidak melakukan perkara yang membatalkan wudhu. Yang pertama. Yang kedua, tidur yang sandaran itu bersila tapi sandaran tuh. Ya, tidak menjadi patokan sandaran enggak, yang menjadi patokan apakah kita yakin kita ini enggak pindah tempat atau dalam arti tidak menggoyangkan posisi ini gitu. Kalau kita yakin enggak bergerak ya enggak batal. Tapi kalau kita enggak yakin kita bergeser atau apa ya batal. Contohin sholat Jumat nongkrong tuh, duduk nongkrong begini. Tidur sambil dengerin khotib. Tiduran ya. Iya, enggak apa-apa Ki. Ya seperti itu. Khotbah Jumat, khotbah Jumat contohnya di biar ya. Ketika khutbah Jumat ya diusahakan ya merupakan syaratnya sholat Jumat ya mendengarkan khutbah, karena kan Jumat kan sebenarnya 2 rakaatnya itu khutbah tadi. Jadi kalau kita tidak mendengarkan khutbah ya cuma ibaratnya cuma separohnya, tidak menetapi fardunya rukun Jumat seperti itu. Khutbah itu wajib. Termasuk ini juga menjadi ilmu juga, ketika biasanya kan ada sholat Jumat itu masbuk ya, masbuk. Misalnya udah sholat 1 rakaat kita baru telat misalnya. Itu kemarin pertanyaannya Mas Vito itu. Ya, itu dilanjutkan 4 rakaat, bukan cuma 2 rakaat. Ketinggalan 1 rakaat. Ya. Jadi karena kita tidak mengikuti dari awal. Itu 1 salam atau 2 salam Pak Yai? 1 salam, seperti sholat kita membagaikan sholat duhur, karena kita sudah ketinggalan khutbah tadi dan ketinggalan 1 rakaat. Jadi kadang kan kita nggak tahu ya, cuma masbuknya 2 rakaat, padahal seharusnya 4 rakaat mengganti sholat duhur. Alhamdulillah. Langsung Yai. Berarti Nah, nggak ada lagi. Udah jam 11 nih. Aman. Jam 11. Udah, mungkin jika ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari diri saya pribadi. Faslun yajibul istinja'i wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.